kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja Siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti yang sudah kami informasikan, bahwasannya Mozaik Indonesia seputar topik cegah inflasi dengan menjaga kestabilan harga jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kami telah terhubung bersama narasumber Bapak Dirut PD Pasar Arga Nayotama Putu Suwardana SEMM. Om Swastiastu, selamat sore Pak Dirut. Om Swastiastu, selamat sore Mbak Ayu Sundari. Inggih, apa kabar Bapak di kesempatan sore hari ini? Kabar baik dan selalu baik Mbak. Wah, luar biasa. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan menyongsong nanti di Hari Raya Kuningan Bapak. Selamat juga Rahajeng Muali Mbak Ayu. Inggih. Baik, untuk topik sore hari ini Pak Dirut seputar cegah inflasi dengan menjaga kestabilan harga jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, nggih. Yang namanya inflasi begitu Bapak. Ini apalagi inflasi pangan ini strategis berpotensi begitu meningkat akibat naiknya permintaan pasar selama Hari Raya Besar Keagamaan ya Pak Dirut ya. Betul. Baik, ini langkah-langkah dari PD Pasar sendiri bagaimana Pak Dirut? Terima kasih ya Mbak Ayu. Dan saya juga sapa pemirsa ya yang mendengarkan radio. Silakan di dalam ajang Mozaik ya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat berbahagia dan saya ucapkan Rahajeng Nyangger Kuningan dan Rahajeng Galungan yang sudah lewat nggih. Dumugi bate kenak rahayu sareng sami. Nah, jadi berhubungan dengan topik kita ya Mbak ya, untuk bagaimana Perumda Pasar itu cegah inflasi, yang dimaksud dengan cegah inflasi dengan menjaga kestabilan harga jelang Hari Raya Galungan Kuningan. Jadi begini Mbak, jadi kami bersama tim TPID di Kabupaten Buleleng yang kita mulai gerakannya dari tahun 2020 ya Mbak ya. Jadi kami konsisten melakukan hal tersebut dan selalu melihat perkembangan harga di pasar-pasar yang kami kelola. Nah, jadi dari sana kami bersama tim bisa melihat kira-kira mana sih barang-barang yang dikonsumsi masyarakat yang harus kita jaga agar nantinya barang-barang tersebut tidak melonjak terlalu tinggi. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, cara kami dengan melihat lonjakan harga tersebut, nah terutama mungkin harga yang berhubungan dengan sembako, tujuannya untuk hari raya Mbak ya. Jadi kami melalui gerai pasar kami akan selalu di sana melihat mana yang berpotensi berkembang harganya, itu yang kami jual dengan harga subsidi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Mbak Ayu. Baik. Ya, kira-kira apa saja yang meroket tinggi dari harga-harga hingga membuka gerai pasar, Pak Dirut? Ya, jadi gini. Jadi memang itu dah tujuan daripada pemerintah ya, gerai pasar itu dibuka. Itu gerai pasar kan udah berdiri sejak kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, Mbak. Nah, sekarang yang kita lihat perkembangan yang jelas ini agak naik karena permintaan tinggi itu di posisi di daging babi ya Mbak ya. Ya, daging babi agak meningkat, cuman memang itu akibat daripada permintaan di Bali yang tinggi, tentunya karena hari raya Mbak. Nah, di samping hari raya, suplai juga daripada daging ini itu dari luar Bali juga banyak yang memesan Mbak. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa di Bali yang jelas karena hari raya sangat berpengaruh, kenapa harganya tinggi dari sebelumnya. Nah, mungkin pada saat sekarang itu harga babi per kilogramnya antara 95 sampai 100 ribu Mbak per kilonya. Nah, terus upaya-upaya kita yang jelas dengan dari bersama petani-petani lokal kita yang melihara babi, kami sudah survei juga, dan nantinya ke depan, artinya dengan upaya-upaya yang kami lakukan melalui gerai, mudah-mudahan nanti hal tersebut bisa kita jaga ke depannya. Nah, cuman hal itu sebenarnya yang lain daripada itu yang
yang sepatutnya kita jaga adalah posisi beras, minyak, cabai rawit yang biasanya gejolaknya agak tinggi, Mbak. Oke. Nah, pada saat sekarang dengan kami melakukan penekanan harga, yaitu untuk mempengaruhi harga di gerai pasar kita, Perumda Kabupaten Buleleng ini tercatat di bulan Agustus kemarin ya Mbak ya. Jadi angka inflasinya itu cukup rendah Mbak. Oke, yang sebelumnya memang agak tinggi atau bagaimana Pak Dirut? Sebelumnya agak tinggi. Jadi kemarin kita itu berada di posisi kalau saya lihat dari catatan BPS kemarin ya. Kita kalau di bulan Agustus berada tingkat inflasi kita itu berada di 0,18% mantuman, Mbak. Nah, kalau target yang namanya year on year-nya per tahunnya itu 2,5% plus minus 1. Kita di sini 1,65%, Mbak. Jadi cukup rendah, Mbak. Artinya, cuman dari BI juga kita sempat high level meeting kemarin ya. Dari BI juga menyarankan jangan terlalu rendah juga. Karena artinya pergerakan perekonomian kita tidak bagus, Mbak. Nah, kalau di Singaraja saat ini bagus sekali, Mbak. Jadi, dan kita rasakan juga harganya ya wajar-wajar aja lah, Mbak. Tidak terlalu gini. Karena memang pada saat kita hari raya jelas pasti karena kebutuhan daging babi dan yang lainnya tinggi. Jelas pasti agak tinggi lah sedikit, tapi tidak terlalu tinggi, Mbak. Oke, baik. Dengan adanya gerai pasar atau pasar murah ini otomatis untuk menjaga kestabilan harga ya, Pak ya? Betul, betul, Mbak. Itu sangat berpengaruh, Mbak. Oke, dan tetap juga menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat Buleleng di Hari Raya Besar Keagamaan, khususnya untuk menyongsong Hari Raya Kuningan nanti. Ketersediaan pangan atau sembako bahan pokok lainnya bagaimana Bapak? Jadi kalau ketersediaan kita dari sisi Perumda itu kami memang kami dengan membandingkan dari tahun-tahun lalu dan jelas untuk masalah persediaan aman, Mbak. Jadi contoh beras untuk untuk menjaga kestabilan harga itu untuk Hari Raya Galungan Kuningan, stok beras kami udah berkisar 12 ton, Mbak. Jadi cukup untuk Galungan Kuningan, jadi nggak perlu risau. Nah, terus untuk biasanya kan kebutuhannya ada limitanya itu. Selain dari itu pasti beras, yang lainnya minyak biasanya, telur biasanya kami sudah persiapkan juga, Mbak. Jadi aman persiapannya, Mbak. Oke, bisa dikatakan semua aman ya Pak ya? Ya, jadi artinya kami belum lagi instansi yang lain, pertama kan Dinas Ketahanan Pangan juga udah istilahnya mempersiapkan stok-stok tersebut juga. Jadi Buleleng aman, Mbak. Baik, sepertinya beberapa hari jelang Hari Raya Galungan itu dari Dinas Pertanian, dari Disketapang juga menggelar pasar murah ya Pak Dirut? Betul. Jadi itu juga yang dilakukan bersama kami, kami juga ikut selaku tim pengendali inflasi daerah. Dan Mimi memang rutinitas akan kita lakukan, Mbak, jelang Hari Raya. Nah, untuk yang everyday-nya itu tiap harinya ada di gerai pasar kita, Mbak. Nah, untuk menopang yang lain, kita bersama Dinas Ketahanan Pangan itu akan mengadakan di sentra-sentra tempat keramaian kita, contoh di Car Free Day, Mbak, seperti kemarin, Mbak. Ya, itu setiap minggu selalu ada, Pak ya, gerai pasar murahnya di CFD ya? Selalu ada, Pak. Selalu ada. Ya. Baik, itu mungkin ada bagi pembeli yang harus membatasi pembeliannya seperti apa begitu? Contohnya beras nggak boleh lebih dari dua sak atau gimana gitu, Pak? Gimana Pak? Jadi gini Mbak Ayu. Jadi kami jadi supaya nantinya tujuan daripada misi kami yaitu menjaga kestabilan harga dan untuk menjaga untuk menjaga juga masyarakat kita daya belinya bagus. Kami memang
ada salah satu beras andalan kami dan pemerintah itu beras SPHP, Mbak. Jadi beras SPHP itu memang di gerai yang kami tempat kami berjualan itu ya, distributor kami memang ada aturan main. Jadi setiap masyarakat itu kalau mencari beras SPHP, dia minimal dia maksimal kalau dia pengambilan ke sana mendapat satu beras seberat 5 kg dengan membawa KTP asli, Mbak. Nah, kenapa tujuannya, Mbak? Karena kita menghindari adanya penyelewengan daripada beras-beras SPHP tersebut. Oh, begitu. Jadi artinya masyarakat kita yang memang istilahnya kaum menengah ke bawah, Mbak, artinya mereka artinya tidak sampai istilahnya tidak mendapatkan beras yang beras murah yang kualitasnya bagus tersebut gitu. Makanya kami lakukan seperti itu. Oke. Gitu, Mbak. Ya, selama ini pernah nggak menemukan kasus Bapak ada yang bermain di balik itu begitu, Pak Dirut? Ya. Atau mungkin ada, antisipasi, Mbak, begitu ya, Pak Dirut? Yang jelas ada, Mbak. Oh, ada. Oke. Ada. Jadi makanya kami mengambil tindakan seperti itu. Karena begini, terkadang dulu baru-baru ya kita mengambil beras SPHP, kami serahkan ke pedagang, walaupun mungkin oknum pedagang, bukan semua sih. Oknum tersebut kita kasih harga standar, Mak, yang sesuai HET ya. Jadi mereka jualannya, contoh kita kasih 55, mereka jualannya malah 62, 63. Berarti bermain di harga ya, Pak ya? Jadi kami yang merupakan kepercayaan dari Bulog dan mewakili pemerintah itu apa yang menjadi sasaran kami tidak berhasil menurut kami juga. Yang kedua, karena peruntukannya tidak untuk diperjualbelikan seperti itu. Minimal masyarakat kita itu bisa untuk kaum yang ke bawah ya, Mbak, ya, artinya mereka istilahnya kita bisa bantu juga dengan beras tersebut. Itu. Tapi kalau gitu kalau seperti itu ini sasaran daripada pemerintah untuk menjalankan beras SPHP tersebut pasti tidak berhasil gitu, Mbak. Oke, baik ya. Gitu. Dengan menemukan permasalahan seperti itu, mungkin kedepannya seperti apa, Pak Dirut? Nah, makanya, jadi kami mengambil tindakan seperti itu, Mbak. Jadi mereka yang mengambil beras ke gerai, kami batasi. Jadi satu KTP satu orang. Cuman kami lihat juga orangnya ini bermain spekulasi apa memang. Contoh kan ada contoh begini, Mbak. Jadi mereka punya contoh mungkin saudara banyak, kita pesan pegawai banyak, mungkin pegawainya ini disuruh ngambil, akhirnya. Ya, kami awasi ketat tuh, Mbak, bersama pemerintah. Di samping itu juga Pak PJ, kami juga terus mewanti-wanti pada kami agar tepat sasaran, Mbak. Baik. Ya, selama ini memang sudah tepat sasaran kan, Pak ya? Sampun. Jadi memang dari pengalaman itu kami terus berbenah, di samping juga petunjuk dari atasan atas kami. Terus Pak PJ, Ibu asisten kami, selaku pengawas, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan tetap kami continue dan kami awasi ketat, Mbak. Oke. Baik. Iya. Ya. Pak Dirut, kita akan lanjutkan perbincangan seputar cegah inflasi dengan menjaga kestabilan harga jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan selepas jeda lagu berikut ini. Pak Dirut tetap bersama RRI. Siap.
kologati ngantosan surat adini nabi ke adi sampun ngelah demenan buka cicing ngantosan segan melengok beli di pedeman suwe sampun beli mengantosan balasan surat adine kadirasa gambang kena beline buka megantung tanpa cantik di hatin beline tuah ada muan adine di jantung beline ditu masih ada adi yening adi tu sing percaya belasu bertangkah beline suwe sampun beli mengantosan balasan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantik suwe sampun beli mengantosan balasan surat adine kadirasa kambang kena beline buka megantung tanpa cantik Sumber pendengar ataupun oleh Pak Dirut, gerai pasar yang sudah dilaksanakan atau juga beberapa pasar murah ini gebrakan dari pihak-pihak terkait, diantaranya dari Dinas Pertanian, Disketapang ya Pak Dirut ya. Ini sebagai wujud kepedulian begitu ya, sebagai wujud kepedulian baik dari PD Pasar maupun dinas-dinas terkait lainnya yang hadir membantu masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dan sarana ritual dengan harga terjangkau ya Pak Dirut ya. Ya betul Mbak. Oke, mungkin Pak Dirut selama ini sudah memantau Pak sebelum Hari Raya Besar Keagamaan dan sesudah atau mungkin sedang di Hari Raya Besar Keagamaan itu yang namanya harga bisa dikatakan sangat tinggi Pak ya, melambung tinggi kemungkinan begitu Bapak. Ya, begini Mbak Yula ya dan pemirsa ya. Jadi kami artinya selaku tim TPID, tim pengendali inflasi daerah. Jadi kami memang pantauan harga itu tiap hari Mbak. Oke.
tiap hari. Jadi mungkin kita bisa lihat juga, jadi apa yang yang kami kerjasamakan juga dengan Dinas Kominfo ya. Mungkin kita kalau lewat di jalan-jalan besar di kota Singaraja itu ada terpampang videotron, Mbak. Nah, di videotron itu up to date harganya, Mbak. Jadi di sanalah kenapa kami bilang tiap hari kami pantau harga tersebut. Nah, karena juga kami di dalam menjaga sebagai pengendali inflasi ini, kami juga ada kerjasama juga dengan Bank Indonesia, Mbak. Jadi tiap hari kami harus melaporkan harga-harga tersebut, perkembangannya, Mbak. Baik. Nah, jadi dengan pemantauan tersebut, kami tiap hari kami cek itu, kami tahu naik turun daripada harga tersebut. Makanya dari sanalah kenapa gerai pasar ini sangat bermanfaat, Mbak. Nah, di samping itu juga kami tetap juga melakukan yang namanya kerjasama sama pedagang, istilahnya harga-harga tidak terlalu tinggi lah untuk mereka berjualan, Mbak. Karena kalau kita tidak begitu, tidak kita kerjasama juga dengan pedagang-pedagang itu, kadang-kadang nggak ada juga saudara-saudara kita yang kadang-kadang ya biasalah yang namanya pedagang. Ada yang nakal juga, tapi nggak semua. Tapi selama ini komunikasi kami dengan pedagang-pedagang kami terjaga, Mbak. Jadi dengan adanya hal tersebut, upaya-upaya yang kami lakukan, komunikasi kami dengan pedagang banyak sekali yang membantu kami, Mbak, di dalam menjaga kestabilan harga ini. Jadi masyarakat nantinya yang tujuan kami adalah bagaimana masyarakat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga perekonomian kita di Singaraja bagus, Mbak. Baik. Oke. Baik. Itu, Mbak Ayu. Iya. Jadi Bank Indonesia bersama tim pengendali inflasi daerah tentu saja bisa dikatakan sudah melakukan antisipasi kenaikan harga ya Pak ya jelang Hari Raya Besar Keagamaan Umat Hindu nanti. Betul, Mbak. Okay. Bahkan sangat ketat, Mbak Ayu. Sangat ketat. Sangat ketatnya seperti apa, Bapak? Jadi artinya kami harus selalu turun TPID waktu kami intens sebelum Hari Raya Galungan ya, mungkin turunnya 3 kali berturut-turut ya dengan tim TPID, selain kami juga pengelola pasar. Jadi tim dari TPID yang lainnya juga turun ke pusat-pusat distributor, Mbak. Distributor, ke petani, juga petani desa-desa yang memproduksi cabai, seperti itu, Mbak. Jadi bagaimana kami berupaya dengan tim TPID bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat di Kabupaten Buleleng ini. Gitu, Mbak Ayu. Oke, ya karena mengingat kalau sudah Hari Raya Besar Keagamaan ini kan potensi peningkatan resiko inflasi ya, terutama pada komoditas beras tadi Bapak sampaikan, daging babi, cabai rawit gitu ya. Apalagi beras yang merupakan salah satu komoditas dengan bobot tertinggi ya Pak Dirut ya. Ini memang betul-betul menghadapi tantangan seperti penurunan luas panen bisa dikatakan ya Pak ya. Iya. Pengiriman gabah keluar Bali, terus apalagi Pak ketersediaan beras yang cenderung defisit begitu ya. Iya, betul. Iya, baik. Jadi artinya banyak faktor sebenarnya, Mbak. Makanya kalau di dalam kita menangani yang namanya inflasi ini betul-betul unik, Mbak. Jadi karena gini, Mbak, waktu itu yang namanya harga itu bisa sewaktu-waktu berubah, Mbak Ayu. Jadi contoh kami artinya harus memantau tiap hari karena setiap saat bisa berubah harga tersebut. Nah, jadi makanya kami melakukan yang namanya selalu kami mengecek harga dengan tim kami yang di lapangan. Dan mana harga-harga yang naik, kami sampaikan, kami akan lakukan yang namanya intervensi di gerai kami, gitu, Mbak. Ya mungkin yang selama ini banyak yang kami intervensi adalah beras, minyak, cabai, Mbak. Jadi bawang putih, bawang merah, telur, banyak yang kami intervensi itu. Jadi sehingga kami di sana menerapkan yang namanya subsidi silang, sehingga masyarakat mendapatkan harga yang betul-betul terjangkau di gerai pasar yang saat ini berada di Pasar Anyar, Mbak. Gitu. Oke. Ya, jadi masyarakat bisa menikmati harga yang terjangkau dan pasti lebih murah dibanding di luar, Mbak, di gerai kita, yaitu di Pasar Anyar, Mbak.
Oke, itu memang pusatnya di Pasar Anyar ya Pak ya selama ini ya? Ya kami Mm-mm. kebetulan gerai yang kami buka itu berupa toko, Mbak. Toko yang itu adalah merupakan hibah dari pemerintah juga. Mm-mm. Jadi tujuannya bagaimana untuk memberikan pengaruh efek psikologis harga, Mbak. Karena kadang-kadang di sini kalau kita tidak begitu kan, kadang-kadang pengepul ini, Mbak, ada juga yang bermain, Mbak. Jadi pengepul yang padahal petani tidak menikmati, tapi pengepul yang banyak yang melakukan hal tersebut, ya mungkin oknumnya ya. Jadi itu yang mengakibatkan harga-harga bisa melambung tinggi. Nah, sehingga yang dirugikan siapa? Masyarakat kita, terus petani kita sendiri. Makanya kami jaga dengan cara seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya gerai tersebut, kami kurang lebih berjalan dari tahun 2020. Pengepul-pengepul yang masuk ke kami sudah kami ajak kerjasama juga, Mbak. Jadi mereka udah paham juga. Artinya kalau mau kita berkelanjutan ya memang harus kita ada kesepahaman untuk masalah yang namanya inflasi tersebut. Jadi mereka memaklumi dan betul-betul juga membantu kami para pengepul-pengepul niki, Mbak. Gitu, Mbak. Gitu. Oke, baik ya. Memang semua sudah dikoordinasikan begitu ya Pak Dirut ya? Betul, Mbak Ayu. Baik. Gitu. Ya, selama ini memang dari PD Pasar sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin menyepakati beberapa langkah-langkah ya Pak ya. Mungkin ada strategi-strategi begitu Bapak untuk cegah inflasi. Betul, Mbak. Apa Jadi, saja? jelas. Mungkin ada langkah 4K, L atau 5 atau 6 begitu Pak. Mungkin banyak langkah yang harus ditempuh begitu ya. Jangan sampai nggak sampai sama tujuannya nih. Oke, gimana Pak Dirut? Jadi kalau strategi dari kami ya, kemarin kami kebetulan kan ikut high level meeting bersama PI yang dipimpin oleh Pak PJ dan perangkat daerah yang tergabung dalam TPID, Mbak. Jadi yang jelas untuk istilahnya kami memang ditekankan sama beliau bagaimana kami itu bersinergi, Mbak. Bersinergi untuk menjaga harga-harga ini tetap terjaga. Ya contohnya kan banyak pengaruh nih Ki yang mengakibatkan harga tersebut bisa naik. Jadi contoh yang mungkin menjadi pengaruh itu ya geopolitik juga berpengaruh, Mbak. Geopolitik juga berpengaruh. Terus belum lagi high season, Mbak. Nanti high season ke depan setelah Galungan Kuningan ini kan tamu banyak yang ke Bali nih. Kami harus ginikan juga, persiapkan juga dengan baik dengan tim TPID. Nah, terus dengan prediksi dari kami yang pelajari 2 tahun dari 2 tahun lalu ya. Jadi prediksi kami kan sudah ada juga catatan-catatan. Jadi strateginya yang jelas, Mbak. Jadi contoh mungkin kalau dari pemerintah bantuan pangan itu diupayakan di kota kita lakukan karena kota menjadi penilaian, Mbak, di BPS tersebut. Terus selalu melakukan pemantauan harga dan stok. Ya, ini yang kami lakukan terus-menerus. Dan itu kami selalu lakukan yang namanya intervensi harga di gerai kami. Itu langkah-langkah yang nyata yang sudah kami lakukan, Mbak. Baik, dari sekian langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang mana yang lebih efektif, Pak Dirut? Kalau yang jelas, yang paling efektif adalah gerai pasar, Mbak. Gerai pasar. Okay. Ya, kalau yang namanya ini memang penting juga. Kalau kami mengadakan dengan tim TPID itu pasar murah penting juga. Cuman artinya pengaruhnya tidak signifikan. Ya, tapi kalau ini berkolaborasi terus dilakukan akan menjadi signifikan, Mbak. Ya, yang jelas keberlangsungannya itu continue. Contoh, kami kan continue melakukan di pasar dengan gerai. Nah, kalau di luar masyarakat dan sekali waktu di tempat keramaian, contoh Car Free Day itu diadakan juga, itu akan menimbulkan efek juga. Oh, ternyata beras, minyak segini loh harganya, bukan segini. Jadi coba nantinya ngambil beras tersebut atau minyak tersebut, telur tersebut mungkin di gerai pasar. Artinya yang jelas pihak lain, artinya pedagang-pedagang kami juga tidak bisa artinya menaikkan harga
itu udah menaikkan harga sesuai dengan kemauannya sendiri. Jadi kami akan pengaruhi tetap di sana, Mbak. Nah, inilah yang mengakibatkan jadi harga itu tidak melambung tinggi. Kalau kami lihat dari perkembangan ketika kami mulai mengadakan operasi pasar serta mendirikan gerai tersebut bersama pemerintah, Mbak. Oke, itu Gitu, Mbak. langkah-langkah yang sudah dilaksanakan Pak ya. Mungkin dari sekian langkah yang sudah dilaksanakan, pernah nggak menemukan kendala ataupun tantangan yang memang bisa dikatakan cukup berat begitu Pak? Ini menarik nih, Mbak Ayu. Iya, Tantangannya jelas ada, Mbak Ayu. apa itu Pak Dirut? Jadi kami langkah-langkah yang kami lakukan, contoh kecil, Mbak, Mm-mm. yang gerai pasar kami, Mbak. Nah, awal-awal, jadi kami terus terang merasa berterima kasih juga sama RRI ya, yang selalu mengundang kami di dalam event-event yang seperti ini. Jadi masyarakat luas mengerti kenapa sih Perumda Pasar, kan ada pedagang-pedagang kami juga mengatakan seperti itu. Mm-mm. Kenapa sih Perumda Pasar selaku pengelola kami ikut berjualan? Jadi ini pertanyaan daripada mereka. Jadi mereka Iya. menganggap kita itu saingan, Mbak Ayu. Oh, begitu mindsetnya ya. Ya, mindsetnya seperti itu. Sedangkan kami beritahukan kepada mereka sambil pelan-pelan yang namanya tidak mengerti ya. Dulu, Mbak, tapi bukan sekarang. Dulu ya. Mm-mm. Jadi dulu dengan pemahaman yang kami berikan bersama yang kami kan di pasar itu kan punya kepala-kepala unit dan tim. Jadi pengertian yang kami berikan kepada pedagang-pedagang kami, karena kami juga yang punya gitu, Mbak, kami yang mengelola. Akhirnya mereka lambat laun mengerti. Di samping itu juga dengan penyiaran yang dilakukan oleh RRI, begitu juga pemerintah, bahwa seperti ini, Mbak, kami sampaikan ke saudara kami di pedagang. Kalau seandainya harga-harga ini melambung tinggi di pasar-pasar tempat ibu jualan, ini tidak akan ada yang belanja ke sini. Jadi kalau mana lebih baik seperti itu daripada ibu berjualan dengan harga yang standar, tapi masyarakat mau berkunjung ke tempat ibu berjualan seperti di Pasar Anyar, Banyuasri. Jadi lama-kelamaan dengan adanya edukasi-edukasi seperti itu, dan juga kami juga sampaikan bahwa kalau mereka jualan tinggi, termasuk saudara mereka juga membeli harga yang tinggi, kan kasihan. Iya, betul. Nah, akhirnya lama-kelamaan pedagang-pedagang kami yang kami kelola mengerti, Mbak, dan mereka sangat antusias juga membantu kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Mbak Ayu. Oke, wah luar biasa Bapak ya, ini memang gebrakan-gebrakannya dan tantangan tersendiri. Selain tantangan pasti ada resikonya ya Pak ya, dengan memberikan pengertian seperti itu Bapak. Betul Iya. sekali, Mbak Ayu. Baik. Tapi kami yang jelas kami berjuang bersama pemerintah untuk masyarakat kami khususnya di Kabupaten Buleleng. Ini enggak dan inti kami berjuang seperti itu, Mbak. Artinya sehingga ekonomi di Kabupaten Buleleng ini menjadi baik, Mbak, sesuai harapan pemerintah, Mbak Ayu. Oke, baik. Iya. Untuk gerai pasar murah ini, Pak, itu kan setiap hari ya di Pasar Anyar ya? Setiap hari, Mbak Ayu. Setiap hari. Nah, ini jelang Hari Raya Kuningan, mungkin seperti apa? Apakah ada peningkatan nanti pasokan barang-barangnya atau permintaan dari masyarakat, kira-kira apa yang perlu lebih disediakan begitu? Sebenarnya, ya, gerai kami itu nggak pernah sepi, Mbak Ayu. Oke. Jadi Mbak Ayu mungkin sekali waktu bisa jam 6 pagi, jam 7 pagi bisa ke gerai, Mbak Ayu lihat. Baik, selama ini saya lewati saja Pak, belum sempat mampir. Mbak Ayu bisa membeli barang yang lebih murah, Mbak Ayu. Jadi gitu. Iya. Nah, artinya kami pantau dan kami jelas, Mbak, dengan permintaan yang cukup tinggi, apalagi di hari-hari raya ya, kami akan menyediakan seperti awal kami sampaikan ke Mbak Ayu dan pemirsa, bahwa kami menyiapkan artinya stok yang yang memadai juga, karena kami sudah cek juga dari tahun ke tahun, Mbak Ayu. Jadi artinya stok persediaan aman, Mbak Ayu. Oke. Ya, dengan meningkatnya para pembeli tetap aman stoknya, Pak ya? Ya, jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan, Mbak Ayu, untuk melayani masyarakat kita. Itu, Mbak Ayu. Oke, baik ya. Ini kurang lebih 2 menit ke depan Bapak, waktunya mungkin seperti apa harapan dan apa yang menjadi penekanan begitu dari Pak Dirut terkait topik sore hari ini,
cegah inflasi dengan menjaga kestabilan harga jelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Karena dari gerakan ataupun gebrakan baik dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan juga PD Pasar Argana Yotama sudah memberikan yang namanya melayani kebutuhan pokok untuk masyarakat Buleleng hingga terpenuhi sampai saat ini. Walaupun dengan harga yang bisa dikatakan tidak mungkin akan meningkat tajam begitu ya Pak Dirut ya. Betul. Oke, iya silakan Pak Dirut. Jadi begini, harapan kami kepada masyarakat, seluruh masyarakat Buleleng ya, yang ada saudara-saudara kami semua. Jadi kami memohon agar istilahnya untuk menerapkan bijak di dalam berbelanja. Artinya begini maksud saya. Artinya sesuai dengan kebutuhan, Mbak. Yeah. Jangan artinya diborong gitu loh. Jadi supaya dapat yang lain. Tapi kalau borongnya itu kan memang benar-benar kita kosong. Andai kata begitu masyarakat mengatakan memang kosong, yang perlu dibeli kan memang harus borong gitu Pak. Enggak seperti itu ya Pak ya. Enggak boleh ya Pak ya. Jadi harus sekian item gitu ya Pak. Besok lagi boleh kan? Ya Pak ya. Walaupun dalam durasi 3 hari berturut-turut belanja di gerai pasar kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak boleh sekali datang itu borong, nggak boleh gitu ya Pak ya? Nggak boleh. Oh, gitu. Kami batasi dengan khusus di beras ya. Kami batasi dengan KTP Mbak. Oh gitu. Jadi yang lain supaya kebagian juga Mbak Ayu. Oh gitu. Sama-sama lah. Gitu. Iya. Tapi kalau besok saya pakai KTP IPAR, dia tuh nggak boleh juga Pak. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Siap. Oh gitu. Jadi yang menunjukkan KTP memang harus itu yang sebagai pembeli gitu ya Pak. Oh gitu. Mbak Ayu, kalau gitu kan banyak yang nitip Mbak Ayu. Waduh, pengawasannya cukup ketat ini. Luar biasa Pak Dirut. Ntar antara foto di KTP dengan yang aslinya agak beda sedikit, gimana Pak Dirut cara melacaknya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke. Jadi kami ketat lakukan itu Mbak. Masyarakat kita. Jadi tujuan pemerintah itu sudah baik, hanya supaya tidak ternodai dengan yang begitu. Nah, kenapa kami menyarankan belanja bijak? Karena terus terang kadang-kadang begini Mbak. Yang terjadi yang menyebabkan sering fenomena inflasi itu tinggi karena begitu. Kadang-kadang ini akan tidak ada barang seperti ini, akhirnya berduyun-duyun mereka beli sekian item gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Artinya persiapan habis, terus ada model penyetokan dari saudara kita yang mungkin yang seperti itu gitu. Kalau kami yang kami ketahui di berita banyak yang seperti itu. Oke. Berarti bisa diantisipasi kalau satu keluarga belanja, Pak? Bisa. Oh, bisa. Bawa KTP satu. Jadi satu KTP satu barang ya, satu produk. Mungkin besoknya kalau mau belanja besoknya ada lagi. Nggak boleh sekalian hari itu yang ngeborongnya Pak ya. Nanti kalau kendala nggak bisa merapat ke gerai pasar lagi gimana? Tidak melayani delivery ya Pak ya? Nggak melayani. Oh, nggak melayani. Oke. Baik. Ya kami yang bisa kami upayakan sementara seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat juga mengerti dan ikut membantu pemerintah di dalam menjaga kestabilan harga tersebut. Baik. Ya mungkin contoh kecil seperti pernah saya sampaikan dulu saat saya juga menjadi narasumber ya di RRI ya. Jadi kami sempat menyampaikan cobalah untuk setiap rumah tangga untuk menanam 1 pohon atau 2 pohon cabai. Jadi minimal bisa membantu Mbak. Iya. Ya, contoh seperti saya sendiri juga kemarin itu saya menanam cabai dalam polybag berjumlah 30 pohon Mbak. Dan itu bisa saya bagi-bagikan ke saudara-saudara saya yang di rumah. Akhirnya mereka artinya berkesinambungan, kami tidak membeli cabai dan mereka juga dapat manfaat juga dari cabai yang saya tanam. Padahal nggak terlalu sulit kok Mbak untuk menanam. Ya contoh kecil cabai ya. Karena cabai ini kadang-kadang harganya berfluktuasi Mbak karena volatile food. Ya makanya ya itulah mungkin yang saya sarankan kembali. Mungkin satu keluarga nanam 2 pohon, 3 pohon itu sudah cukup kok Mbak. Baik. Ya.
Baik Pak Dirut, terima kasih perbincangan sore hari ini luar biasa, menarik sekali kalau sudah berbincang dengan Pak Dirut ya, apalagi terkait dengan cegah inflasi dengan menjaga kestabilan harga jelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Ini tentu saja pendengar di mana pemerintah Kabupaten Buleleng terutama PD Pasar Arga Nayotama terus melakukan yang namanya pasar murah agar terjadi pemerataan ya terhadap distribusi barang, menstabilkan dan pemerataan harga. Terima kasih kepada Bapak Putu Swardana SEMM selaku Dirut PD Pasar Arga Nayotama sudah berbincang bersama RRI dalam Mozaik Indonesia sore hari ini seputar topik cegah inflasi dengan menjaga kestabilan harga jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Pak Dirut, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Salam sehat Mbak Yusnari dan juga pada pemirsa semua. Kalau memang ada yang penyampaian kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terakhir, selamat Nyangre Rahine Kuningan. Matur semua Mbak Ayu. Inggih, terima kasih Pak Dirut, salam rahayu. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja Siaran Kanal. Ada yang ingin diliput di Mozaik Indonesia, silakan hubungi kami di 0362 24644 atau WA di 0811 399 9790.